Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah topik yang jujur aja dalam banget dan mungkin relate buat banyak dari kita. Kita akan bahas soal krisis di dalam gereja modern, tapi kita lihat dari kacamata yang spesifik, soal terkoyaknya tabir bait suci dan gimana suara-suara kritis di dalamnya seolah-olah menghilang. Tabir itu udah terkoyak 2000 tahun lalu, tapi hari ini diam-diam dijahit kembali. Kalimat yang ngena banget kan, ini tuh langsung menuju ke jantung permasalahannya. Sesuatu yang seharusnya udah terbuka lebar buat kita semua, kok sekarang rasanya malah jadi tertutup lagi? Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, slide ini nunjukin inti dari semua pergumulan kita. Coba lihat, di satu sisi kita punya janji revolusioner dari karya Kristus, akses langsung ke Tuhan, hubungan yang personal, semuanya karena anugerah. Tapi, di sisi lain kita lihat ada kecenderungan manusia buat bikin sistem. Aksesnya jadi dikontrol, ada aturan-aturan, ada ritual. Ini bukan cuma beda teologi loh, ini tuh dua cara hidup yang totally berbeda. Dan disinilah konfliknya dimulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kita bisa bergeser dari sebuah pintu yang kebuka lebar, kok sekarang malah banyak banget orang yang ngerasa terkunci di luar? Coba kita telusuri jejaknya. Nah, disinilah letak keindahan teologisnya. Waktu tabir bait suci itu robek pas penyaliban, itu bukan cuma kejadian dramatis biasa. Itu adalah sebuah pengumuman ilahi yang bilang, penghalang udah nggak ada lagi. Nggak perlu lagi perantara manusia, nggak perlu lagi ritual yang ribet, pintu itu udah kebuka. Secara radikal buat semua orang, buat kamu dan buat saya. Dan ini nih yang bikin kita bertanya-tanya, kalau secara teologis pintunya udah dibuka, kenapa pengalaman banyak orang justru kebalikannya? Kenapa gereja yang harusnya jadi tempat kita merayakan keterbukaan itu, seringkali malah terasa kayak, labirin birokrasi rohani yang bikin pusing. Terus gimana ini bisa terjadi? Seringkali jawabannya bukan karena ada niat jahat, tapi karena ada masalah di strukturnya. Sesuatu yang bisa kita sebut mesin gereja yang pincang. Inilah beberapa jahitan yang tanpa kita sadari, pelan-pelan nutup lagi tabir itu. Pertama, saat sistem jadi lebih penting daripada relasi. Kedua, ketika otoritas seorang pemimpin jadi lebih mutlak daripada otoritas Kristus sendiri. Dan ketiga, saat tradisi yang harusnya menuntun, malah jadi penjara. Nah, disitulah akses yang harusnya gratis dan bebas jadi terkunci lagi. Menariknya, Alkitab itu sebenarnya udah kasih desain buat gereja yang sehat lewat 5 fungsi pelayanan ini. Dan yang penting banget buat dicatat, ini bukan hierarki jabatan ya, ini adalah 5 fungsi yang harusnya kerja bareng secara seimbang. Ada rasul yang naruh dasar visi, ada penginjil yang jangkau keluar, gembala yang ngerawat komunitas, pengajar yang jaga kemurnian ajaran, dan yang terakhir ini krusial banget, nabi. Dia ini kayak sistem koreksi internal yang berani nyuarain kebenaran, bahkan pas kebenaran itu nggak enak didengar. Dan slide ini, ini dengan jelas banget nunjukin masalahnya. Coba dilihat, kebanyakan gereja modern itu berat banget di fungsi gembala dan pengajar. Hampir semuanya di situ. Ngerawat dan ngajar, itu bagus tentunya. Tapi lihat deh, porsi buat rasul, penginjil, dan yang paling kritis, nabi, itu kecil banget, bahkan cuma 2%. Keseimbangannya hilang. Bayangin aja mobil yang gasnya kenceng, tapi remnya blong. Nah, waktu fungsi korektifnya hampir nggak ada, sistemnya jadi pincang dan bahaya. Sekarang, kita masuk ke akibat langsung dari ketidakseimbangan ini. Apa yang terjadi waktu fungsi kenabian, suara yang harusnya ngoreksi dan ngadepin masalah itu, dibungkam. Inilah yang terjadi kemudian. Saat suara kenabian itu hilang, gereja kehilangan remnya. Kebenaran jadi diukur pakai rasa nyaman, bukan lagi pakai firman. Mimbar jadi panggung hiburan rohani, bukan tempat kebenaran Tuhan dinyatakan. Dan yang paling bahaya, otoritas manusia jadi absolut, nggak bisa disentuh. Ini emang bikin ekosistem yang kelihatannya stabil di luar, tapi di dalamnya mandek secara rohani. Dampak psikologisnya ke jemaat itu bisa benar-benar nyata dan nyakitin. Yang pertama adalah burnout rohani. Ini bukan capek biasa ya, ini tuh capek emosional yang dalam banget, perasaan hampa, padahal kamu udah ngelakuin semua kegiatan rohani yang harusnya kamu lakuin. Selain itu, ada juga yang namanya rasa bersalah sistemik. Ini halus banget mainnya. Ini bukan rasa bersalah karena dosa pribadi kamu, tapi rasa bersalah yang diciptain sama sistem itu sendiri. Perasaan kayak, kamu tuh nggak pernah cukup baik, nggak cukup melayani, nggak cukup memberi, yang terus-terusan dipompa sama budaya organisasi yang nggak sehat. Dan puncaknya, ia kehilangan makna iman itu sendiri.
waktu apa yang diajarin di mimbar itu beda jauh sama kenyataan yang kamu alami di dalam sistemnya, terjadi benturan. Iman yang harusnya membebaskan, malah rasanya kayak beban yang neken terus-terusan. Nah, sekarang kita sampai di titik balik yang super penting dalam pembahasan ini. Supaya kita bisa keluar dari kebingungan ini, kita perlu cara pikir yang baru. Kita harus bisa bedain dengan tajam antara sebuah sistem yang toksik dan tubuh Kristus yang sejati. Ini adalah pembedaan yang penting banget. Setia sama tubuh Kristus, yaitu semua orang percaya di seluruh dunia, itu nggak sama dengan setia buta sama sebuah institusi bikinan manusia yang bisa aja salah. Tubuh Kristus itu ngasih kehidupan, sementara sistem yang rusak justru bisa ngabisin kehidupan itu. Dan ini adalah sebuah ide yang bisa sangat membebaskan kita. Sering kan kita diajarin kalau setia itu artinya bertahan dalam kondisi apapun. Tapi tunggu dulu, Alkitab justru ngajarin kita buat jaga hati kita di atas segalanya. Artinya apa? Kesetiaan sejati itu bukan ke sistem yang mungkin ngerusak kita, tapi ke Kristus dan kesehatan jiwa yang Dia kasih. Ayat ini dengan indah banget nunjukin perbedaannya. Undangan Kristus itu untuk kelelahan, bukan untuk penindasan. Jadi kalau sebuah lingkungan gereja secara terus-menerus justru bikin beban kita makin berat, bukannya makin lega, kita punya hak dan bahkan kewajiban buat bertanya, apa sistem ini masih nyambung sama undangan Kristus yang asli? Oke, setelah kita bongkar masalahnya, sekarang kita pindah ke langkah-langkah yang praktis dan bisa kita lakukan. Gimana caranya kamu bisa ngelindungin iman dan kesehatan jiwamu di tengah situasi kayak gini? Intinya begini, kamu itu bukan objek pasif dalam perjalanan imanmu. Kamu adalah subjek yang aktif. Kamu dipanggil untuk menguji segala sesuatu, untuk bertumbuh, untuk berani bersuara, dan yang paling penting, untuk jaga hatimu. Dan ingat, kadang-kadang, cara terbaik buat ngejaga iman itu justru dengan ambil jarak dari sistem yang merusaknya. Itu bukan kegagalan loh, itu adalah tindakan bijaksana buat merawat jiwamu. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin merangkum semuanya. Mungkin selama ini fokus kita perlu digeser sedikit. Pertanyaannya bukan lagi tentang ngebela sebuah institusi, tapi tentang memperjuangkan kehidupan imanmu sendiri. Jadi, coba tanyain ini ke dirimu, apakah lingkungan aku sekarang ini bikin iman aku tumbuh, atau justru bikin iman aku makin layu? Inilah kesimpulan kita. Kejadian 2000 tahun yang lalu itu adalah anugerah yang permanen. Akses itu punya kamu. Jangan pernah serahkan lagi kunci akses itu ke sistem atau figur manusia manapun yang coba-coba mau nutup pintu itu lagi. Kalau pengajaran ini memberkati Anda dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Timothy Muham, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan agar semakin banyak orang keluar dari kebutaan rohani dan hidup dalam terang Kristus.